setelah UTS kondisinya sudah mulai aman dan terkendali, kita bisa ketemu secara langsung ya teman-teman ya. Saya tuh sebenarnya pengen banget lihat mahasiswa secara langsung, belajar di kelas bareng-bareng gitu ya. Udah bosen saya daring gitu. Tapi ya untuk meminimalisasi ya, ya takutnya virusnya malah semakin menyebar ya, walaupun saya sudah booster, teman-teman juga sudah vaksin ya. Kita nggak tahu lah gitu ya, namanya virus nggak kelihatan gitu. Kalau apa kita nggak hati-hati, kita tidak apa, tidak menjaga diri baik-baik ya bisa ketularan juga. Itu oke. Tampaknya beberapa mahasiswa saya sudah pernah ketemu di semester lalu ya. Kalau saya tidak salah ya, tapi ini kebanyakan ya adalah mahasiswa angkatan berapa ini? Angkatan 2020, 2019 ada ya, 2021 ada. Wow. Angkatan 16, Bu. 16. Saya 15, Bu. Wah, adik kelasku yang bener, Mas. Iya, Bu. Ini kan TA bersyarat, Bu. Oh, gitu. Gak apa-apa, Mas ya. Mendalami kuliah ya, menjadi donatur tetap UTY itu memang. Bu. Anak tersayang, Bu. Mas gak bosen, Mas? Gimana, Bu? Bosen gak? Oh, sangat, Bu. Kayaknya, Mas. Yuk, tahun ini selesai ya. Iya, Bu. Ya, tahun ini selesai. Iya, Ya, Bu. Mohon bantuannya ya, Bu. Siap. Ya, nanti kita, ini hari pertama kita kontrak kuliah dulu sambil kenalan ya. Karena supaya kita bisa sama-sama enak nanti selama 1 semester kita mau perkuliahan yang seperti apa. Ya, bentar, ngomong-ngomong angkatan 15 berarti 1 tahun di bawah saya gitu ya. Saya angkatan 14. Iya, Bu. Tuh Mas ya, yuk masa ini. Berarti aku manggilnya apa ini, Bu? Kakak atau gimana, Bu? Wah, nanti kita ini kontrak kuliah sama sekalian kontrak kuliah ya, sekalian panggilannya. Oke. Nah, ini 74 mahasiswa sebentar. Saya cek dulu di presensi itu ini untuk informatika ada ini 50 ditambah banyak banget ya ini kelas E. Wow, ada kayaknya 53 ditambah 55. Wow. Oh, banyak juga ya. Oke, semoga teman-teman akan terus selalu rajin mengikuti kuliah saya sampai akhir ya. Jadi nggak tiba-tiba hari ini 72 hari pertama, ntar hari kedua 72 lagi, hari ketiga 70, hari keempat, hari kelima, dan seterusnya tiba-tiba jadi 50 gitu ya. Saya nggak mau seperti itu, jadi semoga teman-teman konsisten mengikuti kuliah saya nggak hanya di pertemuan pertama. Oke, baik. Nah, saya dari tadi ngomong ya teman-teman nggak tahu nama saya. Oke, mungkin di KRS sudah ada ya. Saya perkenalan dulu ya. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Idesa Ketut Titis Ari Laksanti. Teman-teman bisa memanggil saya Bu saja ya, supaya satu panggilan ya, Bu Titis atau ya Bu Titis saja ya. Nggak ada nggak ada saya. Oke, Bu Titis, saya ini adalah semester kedua saya mengajar di UTI. Gitu. Saya masih di TT, jadi saya belum ada home base ya. Selain di UTI, saya juga mengajar di ISI dan di UGM untuk mata kuliah bahasa Indonesia. Gitu. Oke. Saya harap semuanya bisa bergabung di WhatsApp dan di e-learning. Jangan sampai salah kelas, oke? Karena nanti
tugas, segala tugas, materi, kuis, UTS, bahkan UAS itu akan saya bagikan melalui e-learning. Gitu. Oke, baik. Nah, karena ini adalah hari pertama ya, saya tidak mau nanti di tengah-tengah perkuliahan ada sesuatu yang mengganjal gitu ya. Jadi hari ini tuh rencananya saya akan kontrak kuliah dulu ya, 1 SKS, lalu sisanya nanti kita akan masuk ke materi pertama. Oke. Nah, izinkan saya membagikan RPS ya. Oke, ini RPS untuk bahasa Indonesia semester ini ya. Jadi kelas bahasa Indonesia itu ada banyak ya. Ini kelas E ya. Saya dapat sampai kelas L. Ya, saya dapat kelas L juga. Jadi berarti ada berapa kelas ya? Ada 11 kelas ya. 11 kelas hanya untuk prodi informatika. Gitu. Nah, tapi pengampunya ya, pengampu bahasa Indonesia itu hanya ada 7 ya. Jadi satu dosen itu bisa dapat 4, bisa dapat 5 kelas ya. Kebetulan saya dapat kelas ini nih yang lumayan banyak mahasiswanya pagi-pagi jam 8.50 gitu. Sebenarnya nggak pagi-pagi banget ya. Ini udah menjelang siang gitu. Kita masih bisa santuy-santuy dulu, mandi-mandi dulu yang niat mandi ya. Tapi kalau daring itu emang lebih banyak mahasiswa tidak mandi ya. Siapa yang sudah mandi pagi ini? Iya, ada beberapa. Sudah mandi semua? Saya Bu, sudah Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kalau sudah mandi ya. Nanti yang mandi cuma 2, yang lain kan belum mandi, itu yang tidak menjawab ya. Mandi sama mandi nggak ada bedanya, Bu. Oh iya, benar. Sama-sama off cam ya kan, Mbak? Beda. Ya, Ibu. Oke. Oh, tapi ini ada berapa perempuan? Beberapa ya? Yang lain kebanyakan laki-laki. Oke. Saya selalu diberi kelas yang mayoritas laki-laki. Saya nggak. Oke, baik. Nah, kita mulai ya membaca satu persatu ya. Gak apa-apa ya, kita sambil sharing supaya teman-teman tuh ada gambaran gitu loh. Mata kuliah ini tuh iya bahasa Indonesia, tapi sebenarnya apa sih yang dibahas? Dan kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia lagi? Kan udah kuliah ya. Kirain SMA udah terakhir tuh belajar bahasa Indonesia ya. Jangan harap ya nanti sampai selesai pun kalian skripsi akan tetap membutuhkan mata kuliah ini. Gitu. Nah, oke, jadi kita mulai dulu ya. Ada 5 capaian yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Dan 5 capaian itu mencakup 12 materi. Nah, ini materinya cukup berbeda. Yang semester kemarin sempat ikut kuliah saya, ya, itu saya tidak sempat menunjukkan RPS ya, tapi untuk semester ini saya usahakan terbuka ya, RPS, tata tertib perkuliahan, semuanya itu saya akan floorkan supaya teman-teman bisa tahu nanti rincian penilaiannya di akhir itu seperti apa. Oke? Nah, ini 12 materi yang akan kita bahas ya pada semester ini, dan kalau misalnya teman-teman mau request materi, kira-kira apa nih? Misalnya, Bu, saya tuh udah PKTA ya, tapi gimana sih Bu sebenarnya PKTA, skripsi ya, kok tesis belum ya kalian, PKTA dan skripsi itu gimana sebenarnya? Kalau teman-teman butuh ada materi yang perlu ditanyakan dan perlu kita bahas ya, bareng-bareng, silahkan ya, nanti teman-teman bisa request ya. Misalnya dari 12 materi ini ada satu materi yang teman-teman pengen banget gitu ya dibahas supaya kita bisa sharing sama-sama, silahkan. Oke? Jadi kita kuliah bener-bener ya, pokoknya intinya semua buat teman-teman lah gitu ya. Teman-teman ikut kuliah saya berikan ya, dan nilai yang teman-teman dapatkan besok ya sesuai dengan apa yang teman-teman kerjakan selama 1 semester ini. Oke. Nah, ini untuk buku-buku yang saya pakai. Nah, tapi untuk teman-teman ya, karena saya tidak mewajibkan ya semua buku ini teman-teman punya ya. Yang wajib teman-teman punya itu adalah KBBI dan UEB. Harus beli, Bu? Enggak ya. KBBI teman-teman bisa download di perangkat teman-teman masing-masing ya. Kalau misalnya teman-teman pakai laptop bisa buka kbbi.go.id
.co.id ya, atau teman-teman juga bisa download di Play Store atau App Store. Di sana ada KBBI 5. Ya, itu wajib teman-teman punya. Oke. KBBI, dan yang kedua adalah PUEBI. Di mana teman-teman bisa mendapatkan PUEBI ya? Teman-teman juga bisa mengunduhnya di Google. Ya, tinggal search aja, tinggal type aja PUEBI ya, PDF. Nah, di sini ada daring ya, ada yang PDF. Jadi teman-teman bisa download ini ya. Kenapa ini wajib? Karena nanti kita ada materi ejaan di situ. Saya harap teman-teman sudah punya PUEBI untuk pegangan ya, supaya nggak tanya-tanya lagi, Bu, kok bisa sih di situ koma, kok bisa di situ titik gitu ya. Semuanya sudah ada jawabannya di PUEBI. Oke? Nah, ini ya juga akan berguna untuk teman-teman sampai nanti lulus kuliah pun, skripsi, PKTA, teman-teman akan pakai PUEBI ini gitu. Supaya nanti kalau gimana ya caranya meletakkan tanda kurung ya, terus ini tuh kapital atau enggak. Nah, semuanya aturannya ada di PUEBI gitu. Dulu namanya adalah EYD, tapi sekarang kita sudah mengganti ya, bukan kita ya. Pemerintah sudah menggantinya sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Gitu. Nah, ini ya, nanti teman-teman bisa download, bisa buka sendiri di perangkat masing-masing. Itu yang wajib ya, yang harus teman-teman punya. Gratis semuanya, saya nggak menuntut teman-teman untuk beli. Karena ini kan mata kuliahnya cuma 2 SKS ya, bebannya kok berat banget. Enggak ya, saya yang penting tuh inti dari kuliah ini bisa tersampaikan kepada teman-teman bisa mendapatkannya dengan baik, terus saya sudah sangat bersyukur. Nah, lalu bagaimana penilaian pada perkuliahan ini ya? Jadi ini adalah rinciannya ya. Rinciannya untuk perkuliahan ini, penilaian perkuliahan ini ya. Untuk UTS 25%, UAS juga 25%, sisanya itu adalah dari tugas. Nah, tugas CP1 sampai CP5. Tugasnya bisa dalam bentuk tugas individu, kuis, ataupun tugas kelompok. Nah, saya akan memberikan ya setiap pertemuannya itu ada entah itu kuis, entah itu tugas individu. Kenapa? Kenapa setiap pertemuan harus ada seperti itu? Karena ya pengalaman semester lalu penilaiannya sangat-sangat kurang teratur gitu. Jadi saya mau semester ini ya di kelas saya semuanya itu teman-teman ya meskipun daring, teman-teman tetap bisa belajar, tetap bisa review lagi materi. Jadi nggak terus kuliah, join Zoom, terus keluar lupa semua ya. Saya nggak mau seperti itu ya. Jadi teman-teman tetap kuliah daring, kita ngerjain kuis, nanti setelah itu baru setelah pertemuan selanjutnya ada tugas, pertemuan selanjutnya ada kuis lagi gitu ya. Tapi jangan khawatir, jangan dibayangkan tugasnya tuh bakalan yang tugas yang kayak gimana banget ya. Tapi ya tugas-tugas simpel lah ya, mungkin 10 soal kuis, pilihan ganda lewat e-learning, atau ada tugas misalnya 2 soal gitu ya. Intinya tugas-tugas itu masih berhubungan dengan materi-materi yang akan saya bahas. Oke. Nah, ini untuk materi yang akan rincian materi ya yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Ya. Warna merah ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan. Jadi nanti setelah kontrak kuliah kita akan membahas ya materi pada pertemuan pertama, lalu di akhir nanti akan saya berikan prates ya. Jangan dibayangkan tes, tes sih udah pagi-pagi ya, mata kuliah pertama, pertemuan pertama udah prates. Ya, jangan dibayangkan seperti itu ya. Ini simpel-simpel aja, yang penting teman-teman bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Nah, aturan perkuliahan bagaimana? Ya, ini perlu saya tekankan ya, dan teman-teman juga. Nanti kalau misal nih ada aturan yang teman-teman kurang sreg, kita bisa bicarakan bersama ya. Saya zoom dulu ya. Nah, karena kondisi yang masih seperti ini, jadi perkuliahan pada semester ini tetap akan kita lakukan secara daring penuh ya.
sharing penuh. Semoga nanti di pertengahan kita bisa ketemu secara luring ya. Saya sih berharapnya seperti itu. Nah, yang kedua, mahasiswa diperbolehkan untuk bergabung dalam kegiatan perkuliahan maksimal 10 menit setelah perkuliahan dimulai. Ya, tapi saya tuh nggak bisa loh kontrol satu persatu ini yang join siapa aja, itu nggak bisa ya. Tapi saya harap teman-teman dengan kejujuran hatinya gitu ya bisa mengikuti kuliah maksimal 10 menit setelah perkuliahan dimulai. Berarti pukul 9 ya, saya harap semuanya sudah bergabung. Oke. Dan yang ketiga, dosen hanya akan memberikan tautan presensi saat perkuliahan berlangsung melalui share screen atau tautan dalam chat Zoom. Ya, nanti setelah ini saya akan berikan tautan QR code-nya ya untuk di SIA dan tautannya di SIA ya. Dan saya harap yang memang masuk saja yang mengisi presensi itu. Jadi kalau temennya nggak masuk jangan dikasih tautan presensi itu ya. Tapi ya itu kembali lagi kejujuran mahasiswa masing-masing gitu ya. Saya nggak bisa kontrol satu persatu, apalagi dia ada 76 mahasiswa gitu ya, belum kelas yang lainnya. Jadi ya saya harap semuanya di sini jujur ya, mengisi presensi dengan jujur. Kalau nggak bisa datang ya boleh kok teman-teman tuh izin. Ya. Izin kepada saya misalnya 30 menit atau 1 jam sebelum gitu, supaya nanti saya bisa inputkan langsung di presensinya gitu. Oke. Nah, saya hanya akan memberikan tautan presensi 1 kali. Jadi kalau nanti kuliahnya sudah selesai, tautan presensinya sudah saya tutup, saya nggak akan memberikan tautan presensi lagi. Gitu. Jadi saya hanya memberikan tautan presensi 1 kali. Oke. Lalu yang keempat ya. Nah, kalau sekarang nih teman-teman kan off cam, yang on cam itu cuma saya dan Mas siapa tadi saya sempat lihat ya. Nah, itu nggak apa-apa. Mungkin karena masalah koneksi atau masalah apa ya, belum mandi, belum dandan gitu. Nggak apa-apa. Tapi ya, wah Mas Fahri on cam. Ganteng kali Mas. Wah, kok ini off cam lagi? Nggak apa-apa ya, on cam aja ya. Saya seneng loh kalau lihat mahasiswa on cam ya. Tapi kebanyakan memang mayoritas mahasiswa memang off cam ya. Mungkin sambil disambi apa gitu ya, maka nggak apa-apa. Asalkan nanti kalau misalnya saya tanya, lalu kalian juga tanya kepada saya, silahkan dihidupkan kameranya. Gitu ya. Jadi dihidupkan mic-nya juga ya, kalau tanya ya harus dihidupkan. Dihidupkan kamera supaya apa? Menghormati yang ditanya itu. Jadi saya nggak cuma nonton laptop, nggak cuma nonton nama dan NIM doang gitu. Saya juga bisa lihat ekspresi kalian saat bertanya seperti apa. Oke, nah mahasiswa diperkenankan untuk makan dan minum yang sifatnya ringan dengan menonaktifkan kamera dan suara. Iya kalau diaktifkan nanti jadinya ASMR ya. Jadinya mukbang show, bukan jadi kuliah gitu. Jadi silahkan makan, silahkan minum ya. Mau disambi sarapan juga nggak apa-apa. Santai ya. Santai tapi tetap serius dan konsisten juga gitu. Oke, lalu yang nomor 6, mahasiswa akan diizinkan berhalangan hadir kuliah apabila telah menginformasikan perihal ketidakhadirannya kepada dosen atau koordinator kelas yang ditunjuk sebelum perkuliahan dimulai. Oke. Oh, sebentar. Ini tidak bisa enroll untuk e-learning-nya? Iya, Bu. Iya, Bu. Tidak bisa. Oke, harus memasukkan Iya, Bu. harus memasukkan enroll key-nya? Enggak, Bu. Tapi emang nggak bisa masuk. Nggak bisa masuk? Nggak muncul kelas saya? Kelasnya muncul. Cuman ketika diklik country-nya nggak bisa gitu, Bu. Nggak bisa, Bu. Oke, nanti coba saya perbaiki ya. Kita selesaikan peraturan ini dulu ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman mau izin, ya silahkan menghubungi saya dulu 30 menit atau 1 jam sebelum perkuliahan dimulai, atau koordinator kelas. Nah, kira-kira siapa ketua kelas ya untuk kelas ini? Udah ada belum? Ada yang mau menjadi ketua kelas? Ketua kelas, koordinator kelas ya? Ketua kelas. Koordinator kelas, ada yang mau jadi koordinator kelas? Oh, yang angkatan 14 saja tadi. 14.
15. Oh, siapa tadi? Oh, Wah, jangan, Bu. kenapa? Nggak apa-apa, Mas. Kan biar Biarkan semangat. adik-adik Ya. yang masih semangat. Oh, oh, berarti udah nggak semangat. Udah nggak Masih semangat. semangat, Bu. Oh, tawan ya. Udah nggak Ah, semangat ya. Nah, ya. semangat, Bu, semangat. Ya, ya. Makanya saya semangati ya, Mas ya. Mas Ahmad Iya, Ardian Satya. Nah, iya, Bu. siapa nih? Nagara. Panggilannya siapa Iya. nih? Ardian, Bu. Ardian ya. Soalnya ada 4 nama. Ahmad, Ardian, Satya, Nagara ya. Mas Iya, Bu. Ardian. Oke. Mas Ardian, nah jadi Iya, Bu. koordinator ya, bantu saya. Nanti kalau adik-adiknya butuh izin, silahkan bisa menghubungi Mas Ardian atau Oh iya, Bu. saya. Oh iya, Bu. Oke, terima kasih Mas Ardian. Iya, Ibu. Oke, nomor 7, mahasiswa harus hadir dan mengikuti kegiatan perkuliahan secara aktif tidak kurang dari 75% sebagai persyaratan untuk mengikuti ujian akhir semester. UTS semuanya boleh ikut, tapi kalau UAS kurang dari 75%, ya mahasiswa tidak boleh ikut. Ya, ikut mengerjakan pun, nah nilainya juga tidak akan maksimal. Dan UTS, UAS itu harus wajib teman-teman ikut ya. Jangan sampai salah satunya kosong. Kalau kosong, saya auto C. Ya. Jadi jangan sampai kosong. Karena apa? Karena ini bobotnya paling tinggi. Ya, 25% dan 25%. Oke. Kalau kuis, gini segala macam, silahkan 3 kali teman-teman nggak ikut, ya saya bisa langsung mengurangi nilainya. Tapi kalau UTS UAS, ya salah satunya nggak ikut, ya saya akan memberikan nilai yang kurang. Oke, jadi saya harap semuanya bisa ikut terus-menerus supaya nilainya ya ada CP-nya yang bisa dipertanggungjawabkan di akhir. Oke, kalau nanti ya kira-kira saat UTS atau saat UAS teman-teman sakit, ya teman-teman boleh mengikuti ujian susulan, tapi dengan syarat ada surat keterangan dokter atau alasan lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Oke. Dan yang terakhir, tidak ada ujian UTS atau UAS ya, perbaikan. Kalau tugas, kuis itu masih saya bisa kasih ya keringanan untuk misalnya, saya nggak bisa akses e-learning atau gimana, masih bisa saya beri kompensasi. Tapi kalau UTS dan UAS ya saya tidak akan memberikan ujian perbaikan atau remedial. Oke, itu saja aturan perkuliahannya. Ada yang mau bertanya atau mau menyanggah atau mau memberi tambahan aturan gitu? Ada yang mau? Izin bertanya, Bu. Boleh, silahkan. Siapa ini? Untuk kontrak kuliahnya nanti di-share apa enggak, Bu? Ya, nanti saya share ya. Oh, sebentar. Maaf, malah saya mute ya, Mas. Maaf, tadi saya mau mute orang ya, mau mute salah satu mahasiswa, tapi malah tadi siapa yang tanya nih? Wah, saya, Bu. Maaf. Iya, Mas Muhammad Nurjaman ya. Nanti saya share ya di e-learning sudah. Tapi kan kita akan buka e-learning dulu. Oke. Baik. Nah, karena tadi teman-teman ada yang mengeluh tidak bisa enroll, coba kita buka bareng-bareng ya e-learningnya. Oke. Oh. Sebelum buka e-learning, silahkan presensi dulu ya. Akan saya share juga ini QR code-nya dan ini adalah tautan presensinya. Oke, silahkan. Oke. Tautan presensi sudah saya share di chat grup ya. Akan dicek kalau yang nggak bisa share, kalau nggak bisa scan QR. Oke, coba saya nggak bisa pada pro ya. Kita lihat bahasa Indonesia. Clueless nih ya.
Sebentar. Dulu sih bisa langsung enroll. Kenapa ya sekarang nggak bisa ya? Oh iya, belum ada yang bergabung ya. Jangan harus kayak gitu. Nah, coba sekarang sudah bisa belum? Sudah, Bu. Baik Bu, sudah. Alhamdulillah ya, berarti emang tadi belum saya aktifkan enroll ya. Oke, baik, silahkan semuanya bergabung di e-learning ya. Di sana sudah ada materi untuk hari ini yang sudah saya share. Ya, boleh sambil dibuka-buka, dibaca-baca sedikit ya. Untuk RPS-nya akan saya unggah segera. Oke. Nah, sudah pada presensi ya semuanya ya? Bisa kan presensinya? Sudah, Bu. Ya, baik. Oke, kita kenalan dulu ya. Kalau yang dari prodi informatika nih, saya tuh penasaran, informatika itu mempelajari apa saja sih? Saya memikirnya informatika itu pokoknya berhubungan dengan komputer. Gitu. Tapi kan ada TI juga, ada sistem informasi. Bedanya apa? Yang dari prodi informatika ada yang mau cerita nggak sedikit kepada saya? Prodi informatika tuh mempelajari apa saja sih? Secara singkatnya gitu. Siapa yang dari prodi informatika? Jangan bilang nggak ada. Tuh, mana ini dari prodi informatika, Mas? Filah Abi. Dari prodi apa nih, Mas? Mas Filah Abi. Informatika, Bu. Iya, oke. Mas Filah Abi. Panggilannya siapa nih? Villa bisa, Abi bisa. Oke, saya panggil Mas Filah aja. Nah, Mas Filah, prodi informatika tuh mempelajari apa sih? Dia komputer tapi ke bagian software-nya sih, Bu. Oh, gitu. Oh, ya, oke. Nanti akhirnya ya sebelum lulus apa? PKTA atau skripsi? Kurang tahu tuh, baru Kurang tahu. masuk. Baru masuk. Oh iya 2021. Oh iya. Gimana rasanya jadi maba ya? Maba daring. Maba online tuh. Maba online nggak apa-apa ya Mas ya. Ya. Nah, tetap semangat ya. Bu maaf saya nggak bisa presensi. Yang lain bisa tuh Mbak. Coba nanti dicoba lagi ya Mbak. Ditunggu gitu. Dari tadi ya mungkin loading itu ya. Mungkin koneksinya kurang lancar ya. Tapi yang lain tadi bisa. Oke nanti dicoba. Itu akan saya buka sampai nanti jam 10.30. Jadi presensi itu akan saya buka mulai kuliah sampai akhir kuliah. Tapi mahasiswa hanya bisa mengisinya 1 kali, ya iyalah ya 1 kali, dan saya hanya akan memberikannya 1 kali juga gitu, saya nggak akan membuka tautan lain. Gitu. Oke, tentang software ya. Terus kalau yang dari PWK, ada yang dari PWK? PWK? Saya, Bu. Oh, Mas Alifan Kak, angkatan 2018 berarti udah lama. Tentang apa nih? Kalau PWK tuh pelajari apa sih? Kalau di PWK lebih ke telaah dokumen, Bu, sama latihan buat peta-peta basis wilayah. Oke. Berarti basis wilayah. Beda dengan ini ya. PWK. Di UGM juga ada ya PWK ya? Perencanaan Ada, Bu. wilayah. UGM juga ada. Terus nanti akhirnya PKTA atau skripsi? Skripsi, Bu. Skripsi ya? Oke. Ya. Kalau berarti beda. Kalau di arsitektur itu kemarin PKTA namanya. PKTA ya? ada, Bu, mereka. Oh, PKTA juga ada. Skripsi juga ada. Kalau di arsitek PKTA, Bu. Kalau di PKTA sama tugas akhir, Bu. Gimana? PKTA dulu baru tugas akhir. Oh, PKTA dulu baru tugas akhir. Oke. Ya. Kalau di PWK, PKTA Nggak ada PKTA, Bu. skripsi. Langsung. Iya.
Oh, gitu. Kayak seminar perencanaan sih. Jadi ada seminar perencanaan, terus pokoknya intinya sebelum lulus harus ada skripsi kan? Ada, Bu. Oke, berarti sama. Nah, saya ini soalnya kan masih kelulus gitu. Ternyata setiap jurusan tuh beda-beda ya. Ada skripsi, ada TA gitu, dan itu ternyata beda-beda. Di UGM kan semuanya skripsi ya, kecuali yang diploma itu mungkin tugas akhir. Tapi kalau ternyata di UTI ada yang tugas akhir, ada yang skripsi. Oke, selain dari sebentar, informatika dan PWK, ada arsitektur juga ya. Oh, ada teknik industri. Di sini sih ada teknik industri. Ya, siapa ini yang teknik industri? Saya, Bu. Oh, Mas Andreas. Oke. Teknik industri mempelajari apa, Mas? Ya, bahan mentah nggak jadi bahan jadi, Bu. Apa nih? Beras jadi nasi gitu maksudnya? Ya, kayak kayu jadi triplek gitu, Bu. Kayu Oh, jadi gitu. tas. Oke. Kayu jadi triplek. Oke, baik. Terus nanti akhirnya apa tuh? Skripsi atau BKTF? Itu tuh pertama KP ada, Bu, kerja praktek, seminar, terus tugas akhir. Tugas akhir. Gitu. Oke. Teknik industri. Ada berapa? Ini tertulis ada 2 orang, Mas. Mas Andreas dan saya kurang ini. Oh, angkatan Mas Andreas juga. Christian Hernanda Sihotang. Mas Andreas kenal? Itu satu kontrakan saya dulu, Bu, itu. Oh, waduh. Satu kontrakan. Tapi ini mana mahasiswanya kayaknya nggak masuk ini. Oh, Iya, Bu. Coba ditanyakan ya, Mas. Tadi bilang aja, oh, tadi bahasa Indonesia udah mulai loh, gitu. Oke. Tapi ya udah kalau Iya, Bu. sip. Terus dari arsitektur. Oke, coba kita lihat arsitektur. Ada banyak ya. Arsitektur ternyata ada banyak yang ikut. Angkatan berapa ini? 19. Oke. Coba nih. Novaldo. Ada Novaldo? 17 ya Novaldo. Angkatan 17. Ada, Bu. Oke, kenapa nggak ikut semester kemarin, Mas? Ini, Bu, kehabisan kelas waktu kemarin. Oh gitu, oke. Kehabisan kelas, baik. Ini yang lain juga berarti kehabisan kelas ya. Nama-nama baru, ada satu yang ngulang kayaknya. Oke, nggak apa-apa, kita lanjut aja ya. Oke, baik. Kalau arsitektur sih karena kemarin saya sudah berkenalan dengan beberapa mahasiswa di sana, jadi sudah tahu. Gitu. Oke, karena ini prodi yang baru untuk saya, jadi saya perlu kenalan dulu nih. Oke, baik. Semua sudah bergabung dalam WhatsApp ya? Kita lihat dulu WhatsApp-nya. Oh, ada yang WA saya. Saya kalau lagi kayak gini, grup kelas, oke. Bentar. Ini ada yang bertanya. Saya bisa gabung kayaknya ya. Ini kalau lagi kelas seperti ini ya, itu apa namanya? Lagi daring gini jadi harus tahu nih mana nih yang ini apa kelas ini kalau ada yang chat saya tuh kadang-kadang saya balas juga nanti setelah kelas kan nggak sempat buka ya. Oke, baik, yuk kita lanjut untuk saya belum masuk grup WhatsApp. Sudah ada di chat ya atau baru gabung Mas ini? Baru gabung saya kirim lagi ya. Oke, silahkan bergabung di terima kasih yang sudah membantu mengirim. Oke, kita masuk ke materi pertama ya. Seperti yang tadi tertulis dalam RPS, materi hari ini adalah sejarah kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Jadi ini apa ya? Yang pertama banget supaya teman-teman tuh tahu gitu. Bahasa Indonesia tuh kayak gimana sih ya? Semuanya bisa bahasa Indonesia. Tapi mungkin hanya beberapa yang tahu gitu sejarahnya gimana, kedudukannya seperti apa, dan fungsi bahasa Indonesia. Ya itu seperti apa, kan? Karena teman-teman nih, sampai nanti lulus, sampai nanti menyusun TA, menyusun skripsi, itu yang digunakan adalah bahasa Indonesia kan? Nah,
adanya kuliah ini itu untuk membantu teman-teman supaya bisa menulis menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar sesuai dengan kaidahnya. Tuh. Jadi saya percaya semuanya bisa berbicara bahasa Indonesia, tapi saat menulis, saat berbicara di depan teman-teman presentasi, nah, itu mungkin akan sedikit mengalami shock culture ya, gimana caranya ya bicara terus menulis kok kalimatku nggak nyambung gitu, kok aku nggak satu kalimat ya satu paragraf kok cuma satu kalimat, ada banyak banget yang kayak gitu. Nah tujuan diadakannya kuliah bahasa Indonesia ini ya untuk melatih teman-teman, untuk memberi gambaran kepada teman-teman ya supaya nanti teman-teman bisa menerapkannya ya di kegiatan perkuliahan yang lain supaya nanti dosen-dosen tuh bisa baca gitu, oh maksudnya tuh kayak gini. Tapi sebelum itu saya perlu kiranya saya menceritakan dulu nih ya bahasa Indonesia itu sebenarnya sejarah kedudukan dan fungsinya itu apa sampai menjadi mata kuliah umum, mata kuliah wajib di setiap universitas tuh pasti ada gitu. Dan teman-teman tuh selalu mempelajari itu dari SD sampai kuliah, padahal teman-teman sendiri udah bisa bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan, ada 4 ya, ada 4 sub materi ya, mulai dari sejarah, kedudukan, fungsi, dan yang keempat, inti dari kuliah bahasa Indonesia ini. Kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia lagi? Ya, nanti di pertengahan kuliah saya akan panggil ya, tiba-tiba saya panggil mahasiswa atau teman-teman boleh tanya, silahkan ya. Saya sangat terbuka dengan itu ya. Kalau teman-teman mau cerita juga boleh. Dan biasanya kalau kuliah tuh kalau daring tuh saya lebih banyak menerangkan dulu, terus cerita, itu saya minta pendapat dari teman-teman. Teman-teman bisa proaktif gitu untuk mendengarkan dan juga berbicara di kelas saya. Oke? Nah, kita mulai dari sejarah bahasa Indonesia dulu. Sebelum ada nama bahasa Indonesia nih, itu sebenarnya namanya apa? Sebelum bahasa Indonesia, kira-kira bahasa yang paling dekat dengan bahasa Indonesia yang punya kemiripan banyak dengan bahasa Indonesia itu bahasa apa sih? Ada yang tahu? Bahasa Melayu. Bahasa Jawa. Melayu. Siapa yang jawab bahasa Jawa tadi? Saya penasaran nih, saya jawab bahasa Jawa. Bahasa Jawa? Ada yang jawab tadi bahasa Jawa? Siapa tadi bahasa Jawa? Gak apa-apa Mas, nggak akan saya sidang. Ya, saya mau nanya aja. Saya Bu. Oh, siapa nih? Bener ya tadi bahasa Jawa ya? Mas Diki Musti. Ya. Ya, asalnya dari mana? Dari Jawa Tengah. Jawa Tengah, oke. Bahasa pertama kali atau bahasa ibu atau mother tongue Mas Diki. Pertama kali saat Mas Diki bayi ya, terus Mas Diki tuh pertama kali dengar bahasa apa dari orang tua Mas Diki? Lupa Bu. Bahasa Arab mungkin Bu. Subhanallah, bahasa Arab. Bener lah, tapi mungkin azan ya. Diazanin kan masih bahasa Arab. Bener bahasa Arab, jawabannya bener. Jangan. Orang tua Mas Diki bicara bahasa apa? Jawa? Indonesia? Inggris? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa, oke. Berarti pertama kali Mas Diki bisa ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Jawa? Seingat Mas Diki? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Berarti bahasa ibu, mother tongue, Mas Diki itu adalah bahasa Jawa, bukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang Mas Diki peroleh saat Mas Diki tumbuh, ya. Jadi saat ketemu dengan guru di sekolah, di SD, ya, masuk SD, masuk TK, itu Mas Diki udah mulai menggunakan bahasa Indonesia. Jadi bahasa pertama Mas Diki adalah bahasa Jawa. Jadi tadi waktu Mas Diki jawab bahasa Jawa, saya juga nggak kaget. Oh mungkin bahasa pertamanya adalah bahasa Jawa. Gitu. Dan sekarang Mas Diki berbicara bahasa Indonesia dicampur bahasa Jawa, jadi mungkin ya mirip-mirip gitu bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya itu adalah dua bahasa yang berbeda. Gitu. Jadi karena Mas Diki ya tinggal di Jawa Tengah, ya
belajar bahasa Indonesia dengan lingkungan-lingkungan orang yang berbahasa Jawa, yang bahasa ibunya bahasa Jawa, jadi Mas Diki itu punya dialek. Nah, dialeknya adalah dialek Jawa Tengah. Jadi bahasa Indonesia Mas Diki ini adalah bahasa Indonesia dialek Jawa Tengah. Gitu. Oke, jadi namanya bahasa ya. Bahasa itu luas ya. Kita ngomongin bahasa Indonesia tuh nggak bisa lepas dari bahasa Jawa. Nggak bisa lepas dari bahasa Inggris. Ya. Yang anak Jaksel ada, Jaksel ya, di Jakarta Selatan ada. Di Jakarta Selatan. Nggak ada. Wih, apa nggak ngaku? Ada? Ada anak Gina, dari Bu. Waduh. Ini kalau udah yang Ginabu itu udah pasti udah bukan. Kalau yang makake itu saya nggak percaya. Misalnya kejujuran diri sendiri ya. Ada yang Jaksel, nggak ada ya. Biasanya dalam satu kelas tuh ada ya Jakarta gitu. Nah kita nggak bisa Jakbar. Oke. Kalau Jakbar bahasanya gimana Mbak? Betawi? Ya? Ada Betawinya? Bahasa apa ya? Kayak logat sih sebenarnya. Logat. Dialek ya. Dialeknya Betawi. Asli sana Mbak? Asli Jakarta Barat. Jakarta Barat. Kelihatan kok ya dialeknya ini, dialek bahasa Indonesia, dialek Jakarta, dialek Betawi itu kelihatan. Nah, nanti yang bicara bahasa Timur itu juga kelihatan. Nah, tadi ya kita lanjutkan. Pertama kali bahasa Indonesia yang paling mirip adalah ya, bahasa Melayu. Jadi dulu sebelum ya diakui sebagai bahasa Indonesia, ya bahasa yang banyak digunakan itu adalah bahasa Melayu. Dipergunakan di seluruh Nusantara. Nusantara tuh ya semuanya dari Sabang sampai Merauke, bukan cuman ibu kota yang baru tuh ya. Ibu kota yang masih dibangun ya. Jadi bahasa Melayu itu dipakai sebagai bahasa kebudayaan ya, yang bisa kita lihat dari prasasti ya. Kalau teman-teman ada yang suka ke candi, ada yang suka ke candi? Anak-anak zaman sekarang tuh lebih milih Hartono Mall daripada candi ya. Suka, Bu. Oh, suka. Wisata masa lalu. Wisata masa lalu ya. Termasuk mantan juga wisata masa lalu ya Mbak ya. Ya itu ya. Oke, wisata masa lalu. Nah, bahasa kebudayaan contohnya di prasasti bisa kalian lihat di sana menggunakan bahasa Melayu. Aksaranya bukan ada Mbak. Aksara Jawi ya, tapi bahasanya bahasa Melayu. Lalu bahasa Melayu juga digunakan sebagai lingua franca atau bahasa perantara. Contohnya dalam perdagangan. Tuh, dulu orang-orang beli barang dari Eropa, itu ya mereka transaksinya dengan bahasa Melayu. Dan yang terakhir, bahasa Melayu juga digunakan dalam bahasa resmi kerajaan dan keagamaan. Nah, karena nih orang Indonesia tuh pengen punya jati diri sendiri. Karena kalau kita di suatu negara ya, itu pasti kan ada syarat negara itu apa sih kan? Waduh, balik lagi PKN ya. Ada yang satunya punya bahasa ya, punya bahasa. Nah, silakan di mute dulu ya. Astaga. Ya kalau mau join di mute dulu ya. Kadang-kadang saya tuh suka kaget ikut bicara siapa. Nah, karena tadi orang Indonesia pengen punya bahasa sendiri, akhirnya orang Indonesia berusaha gimana supaya bahasa Indonesia ini bisa menjadi bahasa nasional. Lalu dilanjutkan ya saat tahun 1908 sampai 1917 ini mulailah ada balai pustaka. Ada yang tahu balai pustaka? Ada yang tahu? Kalau dulu penerbit, oke. Siapa yang jawab penerbit? Adinda. Suka baca novel, Mbak? Aku
lumayan baca buku tapi lebih ke non fiksi sih Bu. Oh, non-fiksi. Oke, siapa pengarang kesukaan? Terelie? Non fiksi Bu, non fiksi. Kalau Terelia kan fiksi ya Bu. Dia juga non-fiksi sebetulnya ya. Siapa kesukaan nih, Mbak? Kalau aku suka bukunya eh, Mark Manson sih Bu, yang Seni Bodo Amat. Oh, wah. Oh, terjemahan. Dia suka yang terjemahan ya. Oke, baik. Iya, Ini dari prodi apa nih? aku dari arsitektur Bu. Arsitektur. Oh, kenapa nggak ngambil kemarin? Mata kuliah Bahasa Indonesia. Mm-mm. Ini kan mata kuliah semester 7 Bu sebenarnya, tapi aku baru maksudnya ini semester atas. Jadi aku ngambil, jadi kemarin belum wajib sebenarnya. Oh, belum. Oke. Oke, oke. Kemarin kayaknya angkatan 19 juga ada berapa. Oke, nggak apa-apa. Kita ketemu semester ini ya, sama aja. Ya, oke. Oh, iya. Oh iya, iya, ya. Oke, baik. Nah, Balai Pustaka ini adalah penerbit, bener kata Mbak Dinda tadi ya, penerbit zaman dulu yang memang tugasnya menerbitkan karya-karya penyair asli Indonesia. Jadi dulu karena bahasanya adalah bahasa campuran dari bahasa Belanda, itu ada Portugis, Balai Pustaka ini mulai menerbitkan karya-karya yang disadur atau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Bahasa Melayu, maaf. Dulu waktu itu masih bahasa Melayu ya. Namanya masih bahasa Melayu. Belum ada nama bahasa Indonesia. Gitu. Nah, setelah itu ya ada peristiwa penting nih. Peristiwa penting yang menjadikan ya bahasa Melayu ini punya nama sendiri di Indonesia jadi bahasa Indonesia. Ada yang tahu peristiwa itu apa? Tanggal 28 Oktober 1928. Sumpah Pemuda Bu. Udah. Ya. Sumpah Pemuda. Oke. Sumpah Pemuda menjadi bukti ya, bukti lahirnya bahasa Indonesia. Jadi kapan bahasa Indonesia lahir? Yaitu saat Sumpah Pemuda. Di sana ada ikrar yang berapa tuh yang mengatakan bahasa Indonesia sebagai bahasa. Ayo, ada yang inget nggak? Pemuda-pemuda tapi tidak ingat Sumpah Pemuda. Coba siapa yang ingat Sumpah Pemuda? Ya, itu deh. Tapi kalau member-member NCT pasti hafal ya, Cek? Ya. Tapi kalau Sumpah Pemuda nggak ingat. Aduh. Ya, Soekarno dan Muhatta sedih ya melihat kalian ya. Sumpah Pemuda, kita ingat lagi di ikrar ketiga. Ikrar ketiga Bu. Gimana tuh bunyinya Mbak? Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbahasa satu bahasa Indonesia. Oke, bagus. Di situ ya mulai bahasa Indonesia itu lahir ya, diakui sebagai bahasa satu, bahasa Indonesia dan mulai digunakan dalam kegiatan politik kemerdekaan, media cetak, media elektronik dan kegiatan lainnya. Jadi mulai saat itu udah punya nama sendiri nih, Indonesia sudah punya bahasa Indonesia sebagai bahasa apa nih? Bahasa nasional. Jadi kedudukan bahasa Indonesia itu ada dua. Ya, menurut Sumpah Pemuda dan yang kedua adalah menurut UUD 1945 pasal 36. Nah, menurut Sumpah Pemuda ya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional ya, jadi bahasa satu bahasa Indonesia. Ada di tadi ya di butir ketiga Sumpah Pemuda. Dilupakan ya teman-teman itu buah dari perjuangan orang-orang dulu yang perlu kita apresiasi. Kalau nggak ada perjuangan orang dulu nih, kita nggak punya bahasa. Kita tetap ikut bahasa Melayu. Beda kan, teman-teman lebih suka ngomong bahasa Indonesia. Kamu bisa bahasa apa? Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Teman-teman lebih bangga mana sih? Lebih bangga bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Lebih bangga punya bahasa Indonesia sendiri atau kita ikut-ikut pakai bahasa Melayu? Yuk. Bangga punya bahasa sendiri Bu. Ya, karena itu sebagai satu jati diri juga gitu. Kalau nggak ada bahasa Indonesia ya kita tetap
aja pakai bahasa Melayu sama sekarang. Meskipun memang ya bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu mirip ya, tapi karena ya, politik dan lain sebagainya, urusan politik, urusan tadi ya jati diri negara sendiri itu jadi ada istilah bahasa Indonesia. Gitu. Jadi suatu kebanggaan tersendiri kan sebagai bangsa Indonesia kita punya bahasa Indonesia. Oleh karena itu ya setelah tanggal 18 Agustus nih disahkan tuh UUD 1945 oleh IR Soekarno dan Muhatta ya, dan mereka memproklamasikan kemerdekaan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia, kemerdekaan Indonesia dengan bahasa Indonesia ya tadi saya ngomong, itu mulailah dipakai bahasa Indonesia secara menyeluruh di Nusantara. Meskipun sampai sekarang juga di beberapa daerah masih menggunakan bahasa-bahasa Melayu, tapi mereka tetap orang Indonesia kan, ya punya bahasa sendiri, bahasa Indonesia. Gitu. Yang pasti kita harus bangga ya punya bahasa Indonesia yang mempersatukan kita dalam satu forum kelas ini ya, mempersatukan kita itu adalah bahasa secara tidak langsung ya. Coba bayangin kalau tiba-tiba ada orang dari luar ya, dari Zimbabwe atau dari mana, dari Afrika gitu, mereka masuk ke kelas ini ya, nggak paham mereka ya. Kalau nggak karena bahasa Inggris ya mereka nggak paham. Ya karena kita pakai bahasa Indonesia, saya di sini pakai bahasa Indonesia, teman-teman di sini bisa mengikuti kuliah saya, paham dengan apa yang saya sampaikan. Gitu. Jadi secara tidak sadar kita dipertemukan dalam forum kuliah ini juga karena bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ya, karena ada kedudukan dua itu, bahasa Indonesia itu punya fungsi bahasa ya, fungsinya yang dari bahasa nasional nih sebagai lambang kebanggaan nasional. Kita harus bangga dengan bahasa Indonesia ya. Meskipun sekarang anak-anak muda nih di Twitter, di Instagram, captionnya tuh kalau nggak pakai bahasa Inggris tuh kayak kurang afdol gitu loh. Ya, enggak ya. Iya apa iya ya. Kalau bikin caption atau bikin status nggak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Inggris tuh kayaknya, kelihatannya tuh keren gitu ya. Tapi kalau pakai bahasa Indonesia tuh kayak gimana gitu ya. Kita harus bangga teman-teman ya. Kenapa? Kenapa kalian malah justru ya mulai meninggalkan atau mulai memandang bahasa Indonesia tuh sebagai yang kayak, aduh, kenapa nggak bahasa Inggris aja? Padahal ya orang-orang asing ya, orang-orang Inggris, orang-orang Australia, orang-orang Korea, orang-orang Jepang itu mulai datang ke Indonesia, membuka bisnis di sini dan mulai belajar bahasa Indonesia. Gitu. Mereka tuh memandang kalau Indonesia tuh punya SDM yang melimpah, terus intinya di sini tuh sebagai ladang bisnis yang bagus lah gitu. Jadi mereka datang ke sini untuk membuka bisnis dan belajar bahasa Indonesia. Jangan kalah dengan mereka ya. Meskipun kita juga belajar bahasa mereka gitu ya. Tapi ini kita tetap harus bangga dengan bahasa Indonesia. Lalu yang kedua sebagai identitas nasional gitu. Jadi kalau teman-teman ini pergi ke luar negeri ya, terus asal dari mana? Saya dari Indonesia ya. Bicara bahasa apa? Teman-teman pasti akan jawab bahasa Indonesia sebagai identitas, bukan bahasa Melayu gitu. Oke, lalu sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda latar belakang sosial budayanya. Saya yakin dari 79 mahasiswa yang bergabung dalam kuliah ini itu punya latar belakang sosial budaya yang berbeda-beda. Ya, saya sendiri berasal asli dari Jogja, ya tadi Mas siapa dari Jawa Tengah, lalu ada dari Jakarta, ada dari mungkin paling jauh dari mana nih? Ada yang dari NTT? Lombok, Bu. Dari Lombok, oke. Pedes ya? Jok saya emang, maaf ya Mas ya. Dari Lombok, ketawa. Dari Lombok, oke. Masih di Lombok apa sudah di Jogja ini? Jogja, Bu. Sudah di Jogja. Sudah lama di Jogja? Nggak pernah pulang, Bu. Gimana? Nggak pernah pulang. Dari, waduh, bentar nih, aku nggak ada namanya sih. Siapa nih, Mas? Siapa nih yang bicara tadi? Mas siapa? Mas siapa tadi? Mas siapa? Mas siapa? Siapa yang dari Lombok tadi? Dari Lombok? Ririn Hidayat. Oh, panggilannya siapa nih?
Oh, Mas Ririn, oke. Oh, suaranya terlalu kecil ini. Coba agak mendekat sedikit supaya saya dengar. Sudah, Bu. Oke, angkatan 19 ya. Sudah di Jogja dari tahun 2019. Iya, Bu. Corona pertama kali ya? Ya, dari sini ya. Oke, Iya. baik. Di sana pakai apa? Bahasa pertama yang Mas Ririn pelajari atau Mas Ririn dengarkan dari orang tua bahasa apa? Ya, ada itu, Bu. Bahasa Arab. Bahasa? Bahasa Arab. Bentar Mas, kok nggak dengar saya. Bahasa Bahasa? Arab. Bahasa Arab, Bu. Bahasa Tata. Bahasa isyarat? Hah? Bahasa Arab, Bu. Bahasa Arab? Iya. Oh, bahasa Arab. Azan ya? Karena azan. Iya, Bu. Nggak diazanin dia, Bu. Oh, bercandanya, ya. Bercandanya mantep banget ya, nggak diazan. Oke, bahasa apa nih Mas? Bahasa daerahnya Mas Ririn apa nih? Bahasa ibu pertama kali. Jangan bahasa Arab tuh. Bahasa Arab. Sasak, Itu dia. Bu. Bahasa? Bahasa Sasak. Bahasa Sasak. Oh, oke. Berarti bahasa ibu Mas Ririn adalah bahasa Sasak ya. Bahasa yang pertama kali Mas Ririn dengar kok gini ya. Dengar dan Mas Ririn pelajari dari orang tua Mas Ririn adalah bahasa Sasak. Oke, dari Lombok. Ada lagi yang dari mungkin Maluku ya, Gorontalo itu ada. Ada Bu, Oh, siapa ini? Alfianda. Siapa? Alfianda Bu, Alfianda Suci Wulansari. Ya, dari mana Mbak Alfi? dari Ambon. Dari Ambon. Oke, bahasa pertama yang Mbak Alfi dengar dan Mbak Alfi bicara itu apa? Bahasa Jawa Bu. Waduh, dari Ambon bahasa Jawa. Orang tuanya asli Jawa. Iya Bu. Oh, oke, saya tahu ya kalau kayak gitu pasti. Jadi tinggalnya di Ambon doang nih. Hanya tinggal di Ambon maksudnya. Iya, lahir di Ambon juga Bu. Lahir di Ambon, terus besar di sana. Bisa bahasa Ambon? Bisa Bu. Oh, bisa bahasa Ambon. Nah, berarti bahasa Ambon itu bukan bahasa ibu Mbak Alfi, karena Mbak Alfi pertama kali dengar dan pertama kali bicara itu bukan bahasa Ambon tapi bahasa Jawa ya. Iya. Itu adalah bahasa ibu Mbak Alfi. Tapi kalau bahasa Ambon berarti adalah bahasa kedua mungkin ya untuk Mbak Alfi. Oke, bahasa Ambon. Dan sekarang tinggal di Jogja Iya ya? di Jogja Bu. Ngekos? Iya Bu, ngontrak Bu. Oh, ngontrak. Oke, sip. Baik, itu bahasa ibu ya, bahasa ibu Mbak Alfi. Ada lagi yang dari jauh. Saya Bu. Jauh Dari Sumba, Bu. Oh, siapa? Oh, sebentar. Saufitri Indriani. Mbak Saufitri dari mana? Dari NTT Bu. Dari NTT ya. Bahasa pertama kali, bahasa ibu Mbak Saufitri apa? Bahasa Indonesia sih Bu. Bahasa Indonesia pertama kali dengar dari orang tua? Oh gitu. Orang tuanya asli mana? Asli sana di Asli. Oh, bisa bahasa daerah sana? Iya bisa. Apa? Bahasa daerahnya apa? Bahasa Manggarai. Bahasa Manggarai ya. Mungkin ya bisa jadi ya bahasa ibu Mbak Saufitri ini bahasa Manggarai bisa jadi atau bahasa Indonesia karena pertama kali bisa gitu. Oke, jauh juga ya. Terus di Jogja ngekos? Iya. Oke, baik. Terima kasih Mbak Saufitri. Jambi, Ananda Dani. Mana tuh laki-laki? Ananda Dani dari Jambi. Oh, laki-laki. Ya, berasal dari Jambi. Apa bahasa ibunya, Mas? Melayu. Bahasa Melayu. Oke, nah kan bahasa Melayu. Ada juga bahasa Melayu ya. Oke, bahasa ibunya bahasa Melayu. Terus mulai kapan belajar bahasa Indonesia? SD? Masuk SD? Enggak Bu, soalnya Jambi itu campur Bu, Melayu Indonesia enggak Melayu asli gitu. Oke, jadi nggak Melayu asli, bukan. Apa Mas bedanya dengan Melayu asli kalau menurut Mas Ananda? Kalau Melayu kota itu masih ada bahasa Indonesia Bu, campur bahasa Indonesianya. Jadi orang luar masih bisa paham kalau ngomong sama orang lokal tuh. Cuman
Ada yang lebih dalam Bu, Melayu asli itu beda banget. Oh, Melayu asli beda banget. Pernah dengar orang Melayu asli ngomong? Beda, ya pernah Bu, dan ya saya aja bingung Bu. Oh, sama-sama kayak di Malaysia gitu? Atau gimana? Enggak Bu, kalau Malaysia masih campur Bu, kalau Melayu asli benar-benar beda Bu. Dan Melayu tuh banyak lagi Bu jenisnya. Kadang Oh, beda, Jambi beda, Palembang beda, Banyak oh, pembagiannya, Bu. banyak Bu. wow. Ada banyak juga ya dari, siapa tadi yang Melayu lagi? Saya Melayu, Bu. Siapa nih? Mas siapa? Alifanka, Bu. Oh, sebentar. Oh, Alifanka. Oh, jadi dari bahasa Melayu juga. Apa Melayu apa nih kalau Mas Alifanka? Bangka Belitung saya, Bu. Bangka Belitung. Tadi ada yang Jambi juga ya. Oh, Bangka, Jambi itu Melayu juga. Oh, beda ya. Terus kalau kalian bicara masih sering mengerti nggak ini kira-kira Jambi sama Bangka? Kalau Jambi lebih ke pakai O nggak sih? Ya, Jambi pakai O. Pakai O. Belakangnya O. Ya, Contohnya coba. kayak kita jadi kita gitu. Oh, itu kayak hampir sama kayak Padang ya, bahasa Padang. Gitu. Iya Bu, cuman Padang lebih dalam lagi Melayunya. Oke, memang ya Sumatera itu di sana kan ada bahasa Indonesia, dialek Melayu gitu di sana. Ada bahasa Melayu juga ada gitu. Oke, banyak banget kalau di sana ya Medan. Dari Medan juga ini bahasanya bahasa Bu, bahasa 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 pertamanya bahasa Aceh sih, Bu. bahasa Aceh. Oh, bahasa Aceh. Ini dari ke dialeknya dialek Sumatera ya. Ini kita ke Sumatera dulu ya. Oke, Medan. Bahasa Aceh. Oke. Pertamanya bahasa Aceh. Terus mulai belajar bahasa Indonesia SD, SMP. TK, Bu, TK SD gitu loh. Bahasa Aceh itu gimana? Contohnya? Coba kalau Ada aku 4 bahasa juga, Bu. Ada 4 bahasa, coba diceritakan secara singkat Ya. ya, biar teman-teman tahu. Cuman yang bisa cuma 1 sih, Bu. Ada 4 bahasa. Kira bahasa apa aja itu? Bahasa Gayo, bahasa Alas, bahasa Aceh, baru satu lagi apa ya? Lupa, Bu. Itu kosakatanya beda atau hanya Beda, Bu. kosakatanya beda? Kosakata beda, logat beda, pelampiasan juga beda. Pelapasan juga beda, Bu. Oh, pelafalannya beda. Iya, Bu. Pelafalannya beda, kosakata beda, terus tadi logatnya juga beda. Berarti itu 4 bahasa yang berbeda tuh. Kalau misalnya Iya, Bu. nih bahasa Aceh gitu ya, bahasa Aceh, tapi di Aceh daerah atas dan di daerah bawah itu berbeda logatnya. Nah, itu satu bahasa tapi beda dialek atau beda logat gitu. Bedanya gitu. Tapi kalau sudah mulai kosakatanya berbeda. Gitu Beda ya. semua, Bu. Beda semua ya. Berarti Iya, Bu. udah bahasa yang berbeda. Oke. Bisanya bahasa apa nih? Bahasa Gayo, bahasa apa? Gayo, Bu. Bahasa Gayo. Oh, gitu. Lalu ini ya kalau berbicara dengan orang tua bahasa Gayo? Bahasa Indonesia sih, Bu. Bahasa Indonesia. Cuman Terus kalau logat Gayo. oh logat Gayo, berarti bahasa Indonesia dialek Gayo. Tapi Iya. pertama kali belajar bahasa Gayo ya. Bahasa Gayo. Iya, Bu. Oke, dari Bu Pekanbaru deh, Pekanbaru dulu. Siapa dari Pekanbaru? Azani Marcelia. Azani Marcelia. Iya, Bu. Iya, Mbak, bahasa ibunya pertama kali apa nih? Kalau bahasa ibu, bahasa Batak. Bahasa Batak. Oke, bahasa Batak. Mulai belajar bahasa Indonesia? SD, SMP? Wah, apa nih? SD. SD. Soalnya ya. kalau di Pekanbaru sendiri Melayu. Oh, di Pekanbaru juga Melayu. Melayunya beda dengan yang Jambi dan Bangka tadi? Kalau sama Jambi beda karena Melayunya kayak ini lebih ke E gitu. Lebih ke E. Contohnya gimana, Mbak? Kayak kita jadi kita gitu. Oh, kita jadi kita. Kalau tadi Jambi Kito ya. Oh, gitu. Terus kalau dengan orang tua Mbak Azani atau dengan keluarga Mbak Azani, udah bicara dengan apa?
Ya bahasa Batak tadi itu, Bu. Atau enggak bahasa Indonesia juga sih seringnya. Gitu ya, karena ya mungkin sudah Mbak Azani juga sudah pindah ya, sudah pernah tinggal di Jogja juga, jadi kalau balik ke sana pasti kagok juga pakai bahasa daerah. Oke, baik, terima kasih. Lalu kita lanjut dari Bugis. Ya, Bugis siapa tadi? Ini Pak Emi Koiriah Safitri. Ya, Bu. Ya, oke, bahasa pertamanya apa nih, Pak? Bahasa Indonesia? Bahasa Ibu, bahasa Manado pertama. Bahasa Manado pertama. Oke. Dengan orang tua juga sampai sekarang masih dengan bahasa Manado berbicara. Bahasa Bugis. Bahasa Bugis sekarang, Bu. Gitu. Bedanya apa bahasa Manado dan bahasa Bugis? Bedanya kalau kayak semisalnya bahasa Manadonya, kamu sudah makan nggak? Ngana so makan. Terus kalau bahasa Bugis, puraki mandre, begitu. Kosakatanya sudah berbeda ya, berarti. Iya, Bu. Kenapa ini sekarang pakai bahasa Bugis? Karena tinggalnya di Sulawesi Selatan. Makassar ya? Iya, Bu. Kalau dulu di Manado pakai bahasa ibunya pertama kali tinggalnya di sana. Iya. Jadi tapi tetap bahasa pertamanya adalah bahasa Manado ya. Iya, Bu. Belajar ya setelah pindah ke belajar bahasa. Karena ketemu sama orang-orang Sulsel pasti sekarang bahasanya bahasa Jawa pasti ya. Sekarang Jawa ya. Agak-agak ya, nanti balik ke Sulsel udah bisa bahasa Jawa ya. Tapi bahasa Jawanya biasanya kalau yang pertama yang baru bahasa ini bahasa Jawa kasar ya, karena teman-teman satu lingkungan ya kowe ki wah iya Cak kowe ki piye nanti kalau kuliahnya di Malang udah beda lagi pakainya cu ya. Oke, baik. Oke, terus siapa lagi nih? Marapu. Siapa ini? Effendi Mas Effendi Liwar. Ada Mas Effendi? Bahasa pertamanya apa nih, Mas? Bahasa Marapu, Bu. Bahasa Marapu. Marapu tuh di mana sih? Di Sumba, Bu. Di Sumba. Oh, oke, baik. Terus NTT. NTT. Mulai belajar bahasa Indonesia apa? SD, SMP? SD, Bu. SD. Kalau sekarang di Jogja ya, kalau dosen nerangin gitu pakai bahasa apa biasanya? Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia atau pakai bahasa Indonesia full? Dua-dua, Bu. Semua Bingung nggak Mas kalau dengar dosen menerangkan bahasa Indonesia campur bahasa Jawa? Bingung. Bingung ya. Ini juga dialami oleh teman-teman juga yang dari Pekanbaru, Jambi, Bugis, Medan pertama kali datang ke Jogja pasti kaget. Dosen ngomong apa ya? Jadi bahasa Jawa. Dosennya ngomong apa gitu. Apa ya? Karena ini nanti kita bahas nih kenapa kok bisa sampai seperti itu. Ternyata kok saya kumpulkan teman-teman ini kita jadi tahu ya Indonesia tuh kaya banget sama bahasa. Ada berjuta-juta penduduk yang punya bahasa ibu, ya, bahasa kedua, bahasa ketiga yang berbeda-beda gitu. Kita lihat aja tuh teman-teman kita yang dari Manado pindah ke Sulawesi punya dua bahasa yang berbeda, belum lagi bahasa Indonesia, belum lagi masukan dari bahasa asing yang dia pelajari. Gitu. Jadi otak manusia itu keren banget loh, sebenarnya diciptakan oleh Tuhan. Kita bisa belajar bahasa banyak sekali. Gitu. Dan percaya atau tidak ya, yang punya banyak bahasa nih, yang cuma bahasa Indonesia ya. Misalnya Mbak siapa tadi yang belajar bahasa selain bahasa Indonesia, saat tinggal di Manado ya, pakai bahasa Manado itu pasti beda deh ya rasanya saat dia tinggal di Sulawesi Selatan ya, bertemu dengan orang Sulawesi Selatan, kita mulai belajar bahasa di sana pasti beda ya.
Ternyata mungkin adat istiadatnya beda, selain itu budaya bahasanya juga beda gitu. Kalau di Jawa ya, teman-teman yang belajar bahasa Jawa di Jogja, ya, pasti beda kan? Ada tingkatannya, bahasa Jawa ada tingkatannya. Ya, ada 5 tingkatan loh. Ada 5 tingkatan, mulai dari kromo halus, kromo inggil, itu kan ada tingkatannya. Dan dengan siapa kita berbicara itu berbeda-beda. Spesial ya bahasa Indonesia itu tidak ada tingkatan. Jadi kita bisa berbicara dengan siapapun ya dari kalangan manapun dengan bahasa Indonesia tanpa kita harus memperdulikan kita harus pakai bahasa Indonesia yang tingkatannya sopan sekali gitu. Hanya ada bahasa Indonesia formal dan informal. Kalau formal dan informal kan memang semua bahasa punya ya. Nah, formal dan informal itu bisa ditunjukkan dari pemilihan kosakata, dari penggunaan ejaan dan lain sebagainya. Nanti akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sebagai bahasa negara ya, karena kita punya bahasa Indonesia nih dari semua mahasiswa yang berasal dari daerah berbeda-beda dan punya bahasa ibu yang berbeda-beda, kita dipersatukan oleh bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan ya, dan alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi teman-teman yang berasal dari Marapu, dari Sulawesi Selatan, dari Manado, dari Jambi datang ke Jogja untuk belajar informatika, arsitektur, terus jurusan-jurusan yang lain itu dengan bahasa pengantar bahasa Indonesia. Bayangkan kalau kita nggak ada bahasa Indonesia, kita nggak paham apa yang dikatakan oleh dosen gitu ya. Mungkin selama ini kita mikirnya kayak, oh gitu ya, tapi ternyata fungsi bahasa itu ya banyak sekali gitu. Jadi kita harus tahu nih fungsi bahasa secara umum itu untuk mengekspresikan warta, pikiran, dan perasaan. Bayangkan kalau teman-teman nggak punya bahasa. Orang yang maaf ya, tunawicara pun juga punya bahasa untuk mengekspresikan warta, pikiran, dan perasaan mereka. Gitu. Nah, karena teman-teman ini dianugerahi ya alat bicara yang lengkap, dan ya intinya anggota badan yang lengkap ya, kita belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar ya untuk apa? Ya untuk tujuan kita di pendidikan apa sih? Ya membuat karya ilmiah, laporan penelitian, karya sastra, hingga takarir unggahan media sosial kita. Pasti takarir caption ya, caption di IG atau di status WA kalian itu kan kalian perlu bahasa untuk mengungkapkan itu. Gambar pun kadang-kadang meme itu juga pakai bahasa loh untuk mengungkapkannya. Besok ya pertemuan yang selanjutnya kita coba menganalisis, mencoba memahami meme-meme yang kita temukan. Itu kalau nggak ada bahasa nih, meme ini nggak bisa diartikan. Oke, sarana berkomunikasi baik lisan maupun tulis. Jadi nanti teman-teman tidak hanya berbicara, tidak hanya menulis ya, tapi teman-teman juga kita berlatih berbicara secara lisan sebagai alat integrasi dan beradaptasi secara sosial gitu supaya kita bisa komunikatif dan dapat diterima oleh lawan bicara dari berbagai latar belakang. Jadi saya berbicara di kelas ini menggunakan bahasa Indonesia supaya bisa diterima oleh semuanya. Gitu. Sama juga dengan dosen-dosen yang lain. Dan yang terakhir adalah alat kontrol sosial. Nah, kalau kita punya bahasa, kita bisa mengontrol tingkah laku manusia dalam berinteraksi. Kalau kita berbicara dengan dosen ya, teman-teman mengirim pesan kepada dosen ya, bertanya hari ini kuliahnya gimana, izin kepada dosen, teman-teman butuh bahasa ya. Teman-teman di situ sudah mulai nyeting nih dalam otak, pakai bahasa yang formal. Gimana caranya berbicara kepada dosen ya dengan bahasa yang formal. Mulai coba menyusun kata-kata gitu. Jadi jangan kalau teman-teman mau izin kuliah kepada saya tiba-tiba P. Ada loh yang kayak gitu ya. Ada mahasiswa yang seperti itu ya. Jadi karena teman-teman nih punya bahasa yang bisa mengontrol tingkah laku kalian, jadi kalian sudah tinggal milih aja mau bicara dengan siapa, pakai bahasa yang seperti apa, yang formal kah atau yang informal kah. Kalau dengan dosen saya mending pakai saya atau aku ya. Nah, kan teman-teman udah bisa tahu sendiri tuh ya, oh karena dosen ini tingkatnya lebih tinggi ya, berarti pakai saya gitu. Tapi kalau dengan teman ya
aneh kan pakai saya ya kan, karena udah akrab nih ya, udah temen nongki ya di kafe bareng gitu. Tiba-tiba ngomongnya pakai saya, ya aneh gitu. Jadinya nanti ada gap di situ, gap komunikasi gitu. Dengan pacar ya. Dengan pacar pakai aku atau saya? Coba yang punya pacar ya, pakai aku atau saya? Atau sayang, beda ya kalau sayang. Aku atau saya? Yang punya pacar? Gak ada yang ngaku ya, hilang. Ayo, siapa yang punya pacar nih? Gak ada. Dari 80 ini gak ada yang punya pacar. Gak mungkin. Ada? Jomblo Tadi siapa masal, tuh? Bu. Belum lah, Bu. Wow. Bu, Jomblo masal, Bu. pada pura-pura nggak punya Bu biar dapat. Kak, pada pura-pura nggak punya Bu, biar punya 2 gitu dong. Fokus kuliah dulu Bu. Mas jangan fokus ya. Boleh fokus ya, tapi kita tuh perlu support system ya. Ya kan? Ya, apalagi yang udah semester akhir itu, support system itu perlu ya, sekali-sekali kalau malam minggu tuh keluar gitu. Astagfirullah, haram. Ini guru gimana, Bu? Kalau saya ya gimana ya, kalau nggak diakui nanti gimana, support ibu cukup Bu, waduh mantap ya, kelas pertama udah dapet ini ya saya, biasanya kelas kedua gitu yang pada berani, tapi kelas pertama ini udah pada keren, kayak apa-apa ya, usaha, yang penting usaha ya. Saya ya doanya saja ya teman-teman ya, supaya bisa sama kayak teman-teman ya. Kalau saya sih kalau bisa 2 ya, kenapa harus 1? Prinsip saya. Nggak bercanda ya. Oke, intinya gitu ya. Jadi kalau dengan pacar ya kita nggak mungkin lah pakai saya ya. Ya mungkin aja sih kalau lagi marahan mungkin ya. Tapi kalau lagi sayang-sayangan kan panggil nama ya. Kalau nggak ada panggilan tersendiri gitu. Jadi dengan siapa kita berbicara itu kita bisa memilih kok. Kita mau pakai bahasa yang seperti apa. Oke, dan fungsi bahasa ini berlaku seumur hidup. Ya, jadi selama teman-teman masih berinteraksi dengan manusia, ini akan terus Mbak Cacat jadi ketawa sendiri saya, akan terus dipakai. Oke, lanjut ya. Nah, intinya ya, kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia lagi ya, dengan melihat latar belakang teman-teman yang beragam dari berbagai daerah, berbagai bahasa ibu yang berbeda-beda, terus teman-teman punya kepentingan yang berbeda-beda, ya kuliah lah, ya kerja, terus ya pacaran ya, lalu kegiatan teman-teman yang berbeda-beda, selain kuliah juga teman-teman update status, scroll Twitter, itu teman-teman akan punya pilihan bahasa Indonesia yang bermacam-macam. Jadi karena ada penutur bahasa Indonesia yang beragam, ya dari berbagai latar belakang, dari bahasa ibu yang berbeda-beda, terus kadang-kadang mahasiswa tuh nggak bisa membedakan mana yang bicara dengan dosen dan mana yang bicara dengan teman, gitu. Bahasanya kadang-kadang informal, kadang-kadang formal. Gitu. Jadi situasi tutur ya, situasi komunikasi yang seringkali tidak disikapi dengan baik, terus ada banyak ruang digital untuk mengekspresikan pikiran, ya Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter, itu kan kita lihat tuh, orang-orang ngoceh di Instagram, di Twitter itu kan kita bisa lihat tuh bahasanya gimana, ada yang formal, kok dokter tuh biasanya formal, dokter itu formal, update tentang COVID tuh itu bahasanya formal. Tapi kalau akun-akun yang bercanda-bercanda ya, jokes-jokes itu ya informal. Itu dengan berbagai macam situasi yang seperti itu kita butuh sekali satu ketetapan norma-norma atau aturan dalam berbahasa yang sesuai dengan ragamnya dan sesuai dengan kaidahnya. Yang itu adalah kita katakan sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Gitu. Jadi kita butuh satu bahasa, ya, satu aturan, satu norma, satu ketetapan, ya,
yang mengatur kita berbahasa di dalam satu forum tertentu, ya, agar semua orang itu bisa memahami dan menerima apa yang kita bicarakan sebagai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Karena bahasa Indonesia yang baik itu belum tentu benar, dan bahasa Indonesia yang benar itu belum tentu baik. Ya, contohnya bahasa Indonesia yang baik, ya, bahasa Indonesia yang sudah sesuai dengan ragamnya. Jadi kita bicara di kelas ya dengan bahasa Indonesia yang formal. Tapi ya itu belum tentu benar. Benarnya apa? Kaidahnya, ejaannya belum tentu benar. Pemilihan katanya belum tentu benar. Jadi oleh karena itu ya pelajaran bahasa Indonesia ini penting ya untuk diberikan kepada mahasiswa sebagai mata kuliah umum untuk bekal teman-teman bisa berbahasa Indonesia yang baik sesuai dengan ragamnya dan yang benar sesuai kaidahnya. Oke, itu intinya ya perkuliahan ini. Nah, sebelum saya tutup kuliah ini ya, ada yang mau bertanya atau ada yang mau bercerita sedikit atau memberikan kesan tentang bahasa Indonesia tuh ternyata gini ya, Bu. Ada yang mau berbicara, mau bertanya, silahkan. Kalau malu off cam nggak apa-apa. Ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Boleh, silahkan. Siapa nih? Novianda. Oke, Mbak Novianda mau bertanya apa? Jadi tadi kan dari yang Ibu jelaskan pada abad ke-7 itu kan di Indonesia memakai bahasa Melayu. Lalu bagaimana proses evolusi bahasa Melayu ke bahasa Indonesia sendiri itu, Bu? Sedangkan kosakata pada bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu berbeda. Makasih, Bu. Oke. Evolusi gimana ya? Perubahannya gimana ya? Ya, karena kosakata tadi dari pendapat Mas siapa tadi, Mas yang berasal dari Jambi, macam-macam itu bilang kalau bahasa Melayu dan bahasa Indonesia itu punya kosakata yang berbeda. Evolusinya gimana? Ya, itu udah dari abad ke-7 ya. Jadi, banget ya. Nah, dulu memang bahasa Melayu tuh yang digunakan sebagai perdagangan, dipakai sebagai bahasa perantara, itu bahasa Melayu. Semua kosakatanya bahasa Melayu. Nah, mulai muncul tuh ya balai pustaka, orang-orang berpendidikan ya yang kuliah di Eropa, terus mendirikan penerbitan di sini, mulai menyadur karya-karya terjemahan dari bahasa Eropa gitu ya. Terus mereka udah punya bekal bahasa Belanda itu mereka terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya. Kalau teman-teman buka KBBI ya, kenapa kosakata bahasa Indonesia dan bahasa Melayu itu beda banget? Itu kenapa? Coba kalau teman-teman buka KBBI ya, lembar pertama, misalnya A ya, teman-teman search A gitu, mungkin hanya beberapa kosakata saja yang teman-teman tahu. Kosakata bahasa Indonesia itu asalnya dari macam-macam bahasa. Bahasa Portugis ada, bahasa Melayu ada, bahasa Sanskerta ada, bahasa Jawa ada, bahasa Jepang ada, bahasa Inggris ada, bahasa Belanda ada, macam-macam. Jadi jangan dikira bahasa Indonesia tuh pure murni bahasa Indonesia gitu. Enggak. Itu tuh juga tidak terlepas dari masukan-masukan bahasa-bahasa lain. Jadi kenapa ada kata serapan? Ya, misalnya stratifikasi, ya, itu kan dari bahasa Inggris diserap ke dalam bahasa Indonesia. Punya kaidah sendiri penyerapannya apa? Shen jadi si. Gitu. Tuh ya. Jadi nanti kalau kita belajar lebih dalam tuh itu ya, spesialnya bahasa Indonesia itu. Kita sangat terbuka dengan masukan-masukan dari bahasa lain. Tapi ya seringkali keterbukaan itu menjadi kelemahan kita. Karena ada banyak sekali kosakata bahasa Inggris yang masuk, jadi kita bingung sebenarnya jati diri bahasa Indonesia itu yang seperti apa. Jadi kalau saya tanya tadi, ini bahasa Indonesia yang asli itu yang kayak gimana, saya nggak bisa jawab. Karena bahasa Indonesia itu udah terlalu banyak bahasa dari kosakata lain yang diserap ke dalam bahasa Indonesia itu sudah banyak dari bahasa lain. Jadi evolusinya ya karena ada masukan dari bahasa-bahasa lain, dari bangsa-bangsa lain yang datang ke Indonesia,
ya, dan orang Indonesia sendiri punya pengucapan yang berbeda dengan orang dari luar negeri. Dan pengucapan-pengucapan itu menjadi satu kaidah baru di dalam bahasa Indonesia. Gitu. Nah, setelah itu ya, setelah ada balai pustaka ya, orang-orang berpendidikan, nah, lalu orang Indonesia ini mau berjuang agar punya satu bahasa sebagai kebanggaan, sebagai identitas nasional. Lalu tadi itu adanya Sumpah Pemuda. Gitu. Sumpah Pemuda itu ya, meskipun di situ mungkin bahasa Indonesia belum masih ada banyak masukan ya, tapi intinya kita sudah punya satu bahasa sendiri. Gitu. Jadi memang bahasa Melayu dan bahasa Indonesia punya kosakata yang berbeda ya, karena masukan kosakatanya pun juga berbeda. Ya, dibayangkan saja ada banyak bahasa daerah di Indonesia. Jadi pasti masukan dari bahasa daerah yang masuk ke dalam bahasa Indonesia juga banyak. Di KBBI itu setiap waktu itu pasti update, ada kosakata yang baru yang masuk. Ya, kalau teman-teman aktif ngikutin update-annya Badan Bahasa tuh, ya satu badan yang memang bertugas untuk bertugas untuk ini nih, menjaga, mengontrol penggunaan bahasa Indonesia dalam masyarakat, bukan mengontrol penggunaan bahasa. Intinya apa ya, istilahnya itu, betul-betul lupa ya, kehilangan kosakata. Istilahnya yang mengatur bahasa di Indonesia itu bahasa daerah, bahasa nasional. Itu mereka selalu rutin update KBBI. Karena apa ya? Karena masukan-masukan dari bahasa lain itu banyak sekali. Gitu. Jadi, aku bilang, nah, mengkurasi, menyeleksi, nah, terima kasih ya, masukan kosakatanya deh. Sebenarnya saya lupa ya, kehilangan kosakata. Nah, di situ teman-teman jadi bisa tahu nih, ternyata kita tuh kalau mau ngomong bahasa Indonesia yang murni, benar-benar pure bahasa Indonesia tuh sulit kita mencarinya, karena kosakata kita ini macam-macam, ada dari Arab, Sanskerta, Jawa, macam-macam lah. Karena apa? Ya karena bahasa Indonesia itu fleksibel, terbuka untuk semua. Kita lihat juga penutur bahasa Indonesia tuh macam-macam, punya bahasa daerah, punya bahasa ibu yang macam-macam. Ya, gitu Mbak Alfianda. Jadi, Baik Bu, terima kasih. sama. Jadi intinya karena perkembangan itu tadi ya, perkembangan dari masukan dari bahasa-bahasa lain, jadi kita punya kosakata yang berbeda dari bahasa lain. Nah, oke, baik. Karena masih 10 menit lagi ya. Nah, ini ada prates ya, prates untuk teman-teman yang nanti akan saya unggah di e-learning ya. Intinya dari penjelasan saya tadi, silahkan teman-teman mencoba memahami. Kira-kira teman-teman sudah mengenal bahasa ibu teman-teman sendiri belum? Kalau udah, apa bahasa ibu teman? Bahasa pertama yang teman-teman dengar, bahasa pertama yang teman-teman pelajari, bahasa yang pertama teman-teman tuturkan itu apa? Ya, jelaskan menurut pemahaman Anda. Singkat aja ya, satu paragraf cukup. Saya mau lihat gimana sih teman-teman menggunakan bahasa Indonesia, kemampuan bahasa Indonesia bagaimana dengan kalimat-kalimat. Dan yang kedua, menurut Anda sendiri, ya dari penjelasan saya tadi, ya kenapa kita harus belajar bahasa Indonesia? Ya, jelaskan menurut pemahaman Anda. Singkat aja, satu paragraf sudah cukup ya. Nanti silakan diunggah ya jawabannya, ditata yang rapi, diberi nama, ya NIM dan prodinya, ya lalu diunggah ke e-learning. Jadi semuanya harus ikut e-learning ya. Oke. Lalu untuk materi minggu depan ya, saya punya bahan diskusi ya. Silahkan nanti teman-teman pikirkan. Nanti akan saya share juga di grup. Ya. Mungkin ini masih berhubungan dengan penjelasan saya tadi ya. Kenapa orang Jawa, kalau ketemu sesama Jawa di setting atau di latar manapun ya, mau itu di rapat, Zoom, IRL atau apa ya, in real life ya mungkin ya. In real life ya, mau Zoom, mau grup WhatsApp, padahal ada orang lain yang nggak bisa bahasa Jawa di sekitarnya, sering banget otomatis ngomong Jawa, terus
asik sendiri gitu. Sementara orang lain nggak ngerti mereka ngapain. Ya, ini ada pertanyaan ya. Harusnya ada tanda tanya ya. Tapi karena ini Twitter ya, Twitter jadi nggak perlu bahasanya baku gitu, nggak perlu. Tapi kalau ini karya ilmiah PKTA baru harus ada tanda tanyanya. Kayak kalau ini Twitter ya, jadi nggak apa-apa. Dia pakai bahasa tulis yang tidak baku, tidak salah. Oke? Nah, ini ada pertanyaan nih yang kan kita bahas minggu depan. Kira-kira teman-teman bisa punya jawaban nggak tentang ini? Nanti saya mau dengar pendapat teman-teman ya minggu depan atas pertanyaan dari Mbak @redwichu. Siapa ini? Saya juga nggak kenal ya, saya cuma nemu aja. Ini sebagai bahan diskusi ya minggu depan. Kita minggu depan sudah masuk ke ragam bahasa. Oke, baik teman-teman. Ya, karena waktunya ada yang mau bertanya dulu? Tadi selain Mbak Alfianda? Mohon maaf, Bu. Gimana? Jadi untuk kelas tatap mukanya belum bisa, Bu. Untuk kelas tatap muka langsung. Kelas tatap muka langsung. Oh, tatap muka langsung. Ya, menunggu edaran lanjutan dari rektor, kalau nggak salah ya. Jadi kalau misalnya kasusnya di Jogja masih naik, kayaknya masih akan tetap daring. Oh alah, terima kasih, Bu. Ya semoga kita ketemu ya teman-teman ya. Saya tuh juga pengen ketemu sebenarnya sama teman-teman, tapi karena ya tiba-tiba kasusnya naik, kayak teman-teman harus hati-hati betul ya. Oke, baik. Oke, ada yang kesulitan untuk akses presensi atau e-learning? Masih ada yang kesulitan atau semuanya sudah bisa? Presensi gimana, Bu? Presensi sudah saya share di chat. Ayo, waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Silahkan coba. Silahkan lagi. Coba lagi. Silahkan diisi. Yuk, presensinya. Ayo. Belum ada, Bu. Yuk, ini sudah saya kirim. Silahkan. Ayo, tinggal 5 menit lagi. 10.30 sudah saya tutup. Oke? Baik, kalau tidak ada pertanyaan. Ibu, ya. Baik, gimana? untuk deadline tugas yang pertama itu di jam berapa ya, Bu? Atau hari apa? Besok jam 11 malam. Oke, Bu. Nanti saya unggah ya. Ini sudah saya unggah tapi belum saya perlihatkan. Masih saya hide. Bentar. Enroll-nya itu saya nggak pakai enroll key. Itu kalian kalau misalnya kehilangan jejak untuk link e-course-nya, saya sematkan di grup ya, di deskripsi grup. Di situ sudah ada semua, mulai dari WhatsApp, Zoom, passcode ya, dan e-course-nya semua sudah ada di situ. Oke? Baik. Oke, presensinya jangan lupa ya semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Menyenangkan bertemu teman-teman hari ini ya. Semoga teman-teman bisa menerima kelas saya dengan baik sampai akhir semester dan sukses selalu untuk kalian. Oke, sehat-sehat selalu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih, Bu.